Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang bersifat rahman atau penyayang kepada sesama makhluk, karena dengan saling menyayangi, memberi kasih kepada sesama makhluk, maka akan turunlah rahmat Allah dan menjauhi sifat al, al apa menjauhi sifat suka membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Setiap kita sholat, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang merawat, Allah yang menjaga, memelihara, mengatur alam semesta ini. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Orang yang menafsirkan ayat ini, para ulama yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa Allah itu pengasih, tidak pilih kasih. Orang yang beribadah dikasih rezeki, orang yang tidak beribadah dikasih rezeki, bahkan orang ateis. Ya. Kita tahu negeri Rusia, negeri Cina, Korea, mereka adalah negara adik kuasa yang ada di zaman sekarang ini. Padahal bisa dibilang mereka adalah negara yang ateis. Tapi rezekinya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, tanpa pilih kasih, tetap semua makhluknya disayang oleh Allah. Ar-Rahim ini adalah kasih sayangnya Allah yang disimpan di akhirat 99%. Jamaah rahimakumullah, karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Maha Penyayang, maka kita juga harus berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, seperti sifatnya Ar-Rahman itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur Rahman, akan dikasihi Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah sesama makhluk di langit, di bumi, maka engkau akan dikasihi Allah yang ada di langit. Artinya jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika engkau melihat ada orang yang peduli Palestina, dia peduli bukan karena sama agamanya. Bantuan datang dari Amerika bahkan, bantuan datang dari Cina bahkan, bantuan datang dari Rusia bahkan. Padahal mereka berbeda agama. Tapi ada namanya kemanusiaan. Tergerak hatinya untuk membantu anak-anak yang menjadi korban perang. Orang-orang yang kelaparan ketika kena musibah. Ketika engkau melihat ada manusia yang menyayangi sesama makhluk, engkau melihat perbuatan Tuhan di sana. Allah menampakkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Dia adalah Allah yang menyayangi semua makhluknya. Meskipun dia berbeda keyakinan, berbeda negara, berbeda warna kulit, berbeda ideologi negara, tetapi Allah menggerakkan hatinya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka kasihilah orang-orang yang kasihilah sesama makhluk ciptaan Allah, maka engkau akan dikasihi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang suka membuat orang putus asa dari rahmat Allah adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidil muqanniti. Seorang hamba pendosa lebih dicintai oleh Allah karena dia selalu mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah tapi selalu memvonis orang lain, bahkan tidak memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Kan ada orang
Ai dia lo sempajangi royanu apa de nang kana sempaja waktu na tuo. Justru orang yang banyak dosanya itu justru yang bagus dan harus didoakan supaya dia juga selamat dan mendapatkan rahmat Allah. Ajak bana musim pajangi royanu pak ditoneng kana lo Jumat. Boleh-boleh saja orang berpikir seperti itu. Tetapi berpegang dari hadis ini bahwa kita menutup pintu kasih sayangnya Allah. Allah saja tidak menutup pintu kasih sayangnya. Kenapa kita yang memvonis orang? Al-abidul fajir. Ya. Al-fajirul raji rahmat Allah. Seorang pendosa yang dia tetap mengharapkan rahmat Allah. Sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya. Kalau dia ditanya, apakah engkau ingin diampuni oleh Allah? Tentu dia berkata, saya ingin diampuni oleh Allah. Saya tidak ingin diazab di nerakanya Allah. Itu namanya masih ada harapan dalam hatinya. Dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah, tetapi dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Yang ada di matanya, kesalahannya orang saja dia hitung. Alisa neraka royanu, apa dia neng kena loma sige. Alisa neraka royanu, pak dia tuh neng semangaji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, hikayatun daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana yamshi fi sakakil Madinati. Umar bin Khattab pada suatu hari dia berjalan di jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Dalam perjalanan itu dia melihat ada seorang anak kecil sedang bermain burung gereja kalau kita. Burung pipit. Dia ikat kakinya, kemudian dia lepaskan terbang, kemudian dia tarik lagi, dia tangkap lagi, dia lepaskan lagi, dia tarik lagi, begitu terus. Diperhatikan oleh Umar dari jauh. Dia dekati anak kecil itu. Kemudian dia bilang, maukah engkau menjual burungmu ini? Saya akan ganti dengan uang. Anak itu dengan senang hati memberikan burung pipit itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dibayar oleh Umar bin Khattab, dia lepaskan ikatannya, kemudian dia lepaskan burung itu terbang bebas. Kenapa? Karena dia kasihan melihat makhluk yang sudah kecil, tidak berdaya, dan dipermainkan oleh anak-anak. Walhasil, ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak ulama yang bermimpi berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dalam mimpinya mereka bertanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat terhadapmu? Apakah engkau dapat rahmat Allah atau engkau dalam pengadilan yang sulit? Umar bin Khattab berkata, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahida. Ketika engkau meletakkan aku di dalam kubur, engkau menimbunku dengan tanah dari atas kubur, dan engkau meninggalkan aku sendiri di dalam kubur. Wadahala alayya malakani muhayyabani tara akli warta'adat mafasili. Tidak lama ketika kalian meninggalkan aku sendiri di dalam kubur, datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan. Dua malaikat ini membuat akalku tidak berfungsi. Kedua malaikat ini membuat seluruh persendianku bergemetar, gemetar ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara, wahai dua malaikat, tinggalkan hambaku ini. Janganlah engkau menakut-nakutinya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah aku ampuni, telah aku berikan rahmatku, kasih sayangku kepadanya. Kenapa? Karena dia telah mengasihi, menyayangi seekor burung pipit yang waktu dia hidup di dunia muncul rasa kasih sayangnya terhadap makhluk Allah, maka aku pun merahmatinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kelihatannya sepele. Padahal kita tidak mengerti kenapa Allah bisa menjadikan satu alasan kecil seperti itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketulusan hati.
Kita boleh mengaji berjus-jus, bisa khatam puluhan kali. Tapi mungkin ada riak di dalam, ada pamer di dalam, ada keterpaksaan di dalam. Boleh saja kita bersedekah jutaan bahkan ratusan juta. Tapi mungkin peluangnya diterima lebih kecil. Dibandingkan dengan berbuat baik kepada makhluk seperti burung itu yang tidak ada kepentingan kita sama sekali di dalamnya. Yenarunan litai pamasena punama ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa ada seorang lelaki yang ahli ibadah. Pokoknya salat tahajudnya, puasa sunatnya, zikirnya, ngajinya banyak sekali. Ahli ibadah. Ketika dia meninggal dunia, ya, apa yang terjadi? Ya Rabbi mali indaka. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia berkata, ya Allah, saya dapat hadiah apa? Karena sepanjang hidup saya sudah berjuang dengan banyak ibadah. Kira-kira surga yang mana saya tempati, ya Allah? Dia berkata seperti itu. Apa jawaban Allah? Finnar. Tempatmu bukan di surga. Tempatmu di neraka. Maka hamba ini protes. Wa qala ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi. Wahai Tuhan, sepanjang hidup saya beribadah, bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah kepadamu. Kemana? Kemana hadiahnya? Kemana pahalanya? Apa jawaban Allah? Wa qala innaka kunta tuqannitun nasa min rahmati fid dunya. Engkau suka membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Maka hari ini aku juga membuatmu putus asa dari kasih sayangku. Kan sering orang memponis. Kalau dia tidak senang dengan seseorang, dia berkata, "Kudu nama sempajang iroyan." Percuma dia sholat itu. Dia akan korupsi. Pasti masuk neraka. Percuma dia sholat itu. Percuma dia puasa itu. Dia kan tidak sholat 5 waktu. Seolah-olah kita yang membuat keputusan. Kita yang memegang pengadilan Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ini perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah. Bukankah kita pernah mendengar riwayat ada seorang ulama yang ketika datang seorang pembunuh 99 telah dia bunuh. Dia bertanya, adakah jalannya untuk bertobat? Saya telah membunuh 99 orang. Ulama ini mengatakan tidak ada jalannya, tempatmu neraka. 1 orang saja dibunuh, pasti masuk neraka. Apalagi 99. Sang hamba ini putus asa, dia potong lehernya menjadi 100. Kemudian dia datang kepada ulama yang lain. Dia berkata, adakah jalannya? Saya sudah membunuh 99 orang. Dan ditambah satu ulama. Apakah ada jalannya saya mendapatkan ampunan Allah? Ulama itu mengatakan, iya. Tinggalkan kampungmu. Tinggalkan pergaulan, pergilah ke kampung A. Maka Allah akan memberimu hidayah di sana dan engkau akan mendapat ampunan Allah di sana. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, sebuah kisah riwayat dalam hadis yang panjang diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam suatu ketika dia diperintahkan oleh Allah, pergilah engkau ke sebuah kampung. Ada seorang hamba Allah yang meninggal di sana, tetapi tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Tidak ada yang mau memandikannya, bahkan tidak ada yang mau membawanya ke kuburan. Orang ini terkenal di kampung itu pendosa, ahli maksiat. Maka tidak ada satupun yang tidak sakit hati kepada orang ini. Saking genggena dia tahu. Gengge soso dia tahu. Ketika dia meninggal dunia, orang tarik kakinya dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam dapat perintah dari Allah, pergilah engkau ke kampung Fulan bin Fulan. Di sana ada hamba Allah yang dibuang di tempat sampah. Akhirnya Nabi Musa berangkat, sampailah di kampung tersebut. Di ujung kampung, tempat pembuangan sampah, dia lihat ada jenazah tergeletak di sana. Maka Nabi Musa datang kepada penduduk kampung itu, dia bertanya, kenapa engkau membiarkan
seorang hamba Allah dibiarkan tanpa diselenggarakan jenazahnya dengan benar. Mereka berkata, orang ini ahli maksiat. Orang ini orang fajir, pendosa. Banyak menyakiti hati orang yang ada di kampung ini. Nabi Musa menjadi heran. Maka dia bertanya, ya Allah, engkau menyuruhku untuk menyelenggarakan jenazah hamba ini. Tetapi semua orang kampung di sini menyaksikan bahwa dia ahli maksiat. Apa jawaban Allah? Benar wahai Musa. Memang hambaku ini hamba yang ahli maksiat. Semua dosa telah dia kerjakan. Banyak sekali orang telah dia sakiti dengan perbuatannya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia meminta syafaat ampunan dariku dengan 3 alasan. Agar aku mengampuni dosanya. Yang pertama, dia berkata, ya Allah, engkau maha tahu. Saya pendosa ahli maksiat. Tapi meskipun setiap hari aku berdosa dan ahli maksiat, aku melakukannya bukan karena saya mencintai maksiat. Tapi aku tidak mampu mengendalikan diriku dengan 3 hal. Yang pertama, aku dikalahkan oleh hawa nafsuku. Yang kedua, karena pergaulanku yang buruk. Yang ketiga, karena tipu daya iblis laknatullah. Aku bermaksiat meskipun aku tidak menyukai maksiat, tetapi aku dikalahkan oleh 3 hal itu. Maka ampunilah aku ya Allah. Karena itu bukan kemampuan dan kekuatanku. Yang kedua, ya Allah, ampuni aku. Meskipun aku pendosa ahli maksiat, tetapi aku tetap mencintai orang saleh. Kalau ada bos pemain judi, bos peminum balok yang membuat undangan dalam keadaan bersamaan, saya lebih menghadiri undangannya sang ulama daripada undangannya pemain judi dan orang yang minum minuman keras. Saya suka maksiat, tapi saya lebih cinta kepada orang saleh daripada ahli maksiat. Yang ketiga, ya Allah ampuni saya. Kalau engkau memasukkan saya ke dalam neraka, maka yang bergembira adalah setan, iblis, laknatullah. Tentu dia punya teman yang banyak di dalam neraka. Tetapi kalau engkau memasukkanku ke dalam surga, maka yang bergembira adalah para nabi, para waliullah, para salihin. Karena bertambah penduduknya surga. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka ada prinsip mengatakan nakal boleh, tapi bodoh jangan. Ya. Banyak orang nakal tapi bodoh. Ya meeting tersesat selama-lamanya. Dia tidak tahu jalan kembali. Banyak orang nakal tapi dia punya pemahaman. Meskipun dia nakal tapi tetap dia bisa bedakan mana orang saleh, mana orang yang jauh dari Allah. Masalahnya banyak orang sekarang, dia tidak peduli mau ulama, mau orang saleh, dia pukul rata. Tidak ada lagi yang disisakan. Ruriulo mitaulak dak kinari kutupan rita. Sekarang ini di media sosial di mana-mana, ulama dengan segampang itu dicaci maki. Tidak ada lagi orang yang disisa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka alamat jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala.